Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha semua. Jumpa lagi dengan Ustadz Excel. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya soleh-soleha. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, soleh-soleha semua, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, soleh-soleha dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu cerita. Cerita yang dimaksud ialah cerita yang Ustadz paparkan dalam teks lisan. Yang kedua, soleh-soleha dapat menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu cerita. Nah, ceritanya juga cerita dari teks lisan yang soleh-soleha. Ya, dan yang ketiga, soleh-soleha mampu mengkomunikasikan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang keempat, soleh-soleha mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Dan yang terakhir, soleh-soleha mampu menyajikan laporan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Nah, soleh-soleha, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari banyak hal mengenai keberagaman Indonesia. Coba ingat apa sajakah itu? Nah, ada tarian tradisional. Apalagi ada makanan tradisional, ada rumah adat tradisional, ada permainan tradisional, dan masih banyak lagi. Nah, di antara banyaknya keberagaman Indonesia, kita perlu mensyukuri keberagaman tersebut karena kita dapat menikmatinya. Nah, soleh-soleha, hari ini kita akan membahas mengenai makanan tradisional. Makanan tradisional di Indonesia membutuhkan waktu dalam pengolahannya. Pembuatannya pun harus ahli dalam membuatnya. Hari ini kita akan belajar mengenai seseorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional khas Betawi. Nah, karena teks yang Ustadz bacakan ini dalam bentuk lisan, maka teksnya tidak Ustadz paparkan ya soleh-soleha. Jadi soleh-soleha cukup dengarkan teks yang Ustadz bacakan, lalu temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang Ustadz bacakan tersebut. Nanti, apabila soleh-soleha sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, soleh-soleha paparkan dalam bentuk peta pemikiran yang soleh-soleha buat dalam buku tulisnya masing-masing. Nah, judul teks cerita kita pada hari ini yaitu Dodol Betawi Mak Salma. Dengarkan baik-baik ya soleh-soleha. Paragraf pertama. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, biji pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam penyambutan Dirgahayu Jakarta. Nah, itu merupakan paragraf pertama. Selanjutnya, paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir,
dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun biasanya ikut terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nah, pada paragraf kedua ini mudah sekali menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya soleh-soleha. Yuk kita lanjut paragraf ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalinkan keakraban antar warga. Nah, itulah teks dari cerita dodol Betawi Mak Salmah. Soleh-soleha, dari cerita yang Ustadz bacakan, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, lalu buatkan pada peta pemikiran ya soleh-soleha. Nah, keberagaman Indonesia. Indonesia yang kaya dengan keberagaman suku, budaya, agama, juga mempunyai ribuan jenis makanan tradisional. Keberagaman makanan tradisional juga merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia. Nah, ini ada beberapa contoh makanan tradisional. Yang pertama, ada sega jamblang. Nasi sega jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nah, ini adalah nasi jamblang. Selanjutnya ada nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Biasanya di daerah kita juga ada ya nasi pecel. Apakah soleh-soleha pernah mencoba nasi pecel? Selanjutnya lontong sayur. Nah, lontong sayur pada gambar ketiga. Lontong sayur sangat mudah kita temui. Tidak hanya di Jakarta dan Jawa Barat. Biasanya lontong sayur dijadikan menu sarapan favorit. Selanjutnya yaitu nasi krawu. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, ada nasi gudeg. Atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, adalah makanan favorit di Yogyakarta. Nah, pernahkah soleh-soleha mencoba salah satu makanan tradisional? Jika pernah, coba soleh-soleha ceritakan pengalaman soleh-soleha dalam bentuk tulisan. Pengalaman yang Ustadz maksud ialah pengalaman mencoba makanan tradisional ya soleh-soleha. Lalu tuliskan pengalaman tersebut dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan tersebut memuat apa makanan yang soleh-soleha makan, tempat makan, asal makanan tersebut, dan cara pembuatannya. Nah, kita sudah mempelajari mengenai bunyi. Bunyi itu dapat merambat benda padat, benda cair, dan satu lagi lewat udara. Nah, sekarang coba soleh-soleha lakukan percobaan berikut mengenai bunyi. Nah, setelah melakukan percobaan, tulis laporan kegiatan percobaan. Soleh-soleha melaporkan hasil percobaan yang telah dilakukan seperti pada halaman 137. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini pembelajaran kita pada
pagi hari ini, Ustadz harap soleh-soleha dapat menerima pembelajaran yang Ustadz berikan dengan baik. Ustadz akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.